Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Minggu 10 Maret 2024, hari Minggu Prapaskah keempat. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudaraku terkasih, inti hidup keagamaan dan dasar harapan setiap orang beriman tercantum dalam sabda Yesus hari ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan kata-kata ini Yohanes memberi penegasan bahwa Allah adalah kasih. Allah mencintai dunia dengan kasih yang begitu besar. Ia bukan Allah yang secara kejam menindas dan menghukum manusia. Dia juga bukan Allah yang menuntut kesetiaan manusia untuk memuaskan nafsu kekuasaannya. Tapi Dia Allah yang penuh kasih. Allah yang mencintai kita tanpa batas. Namun sebagai manusia kadang kita tidak peduli akan kebaikan dan kasih Allah. Kita sering menjauh dari Allah dengan berbagai alasan hanya untuk memuaskan keduniawian kita. Namun Allah tidak tinggal diam. Ia terus mencari dan menyelamatkan. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus mengatakan, ia melukiskan cinta Allah itu sebagai lebar, panjang, dan dalam. Cinta Allah itu disebut lebar karena Ia merangkul semua orang, baik orang yang kafir maupun orang yang berdosa dan bahkan mereka yang memusuhinya. Allah menghendaki semua orang mengambil bagian dalam kasih-Nya. Cinta Allah itu disebut panjang karena Dia mencintai kita dari keabadian hingga keabadian. Cintanya tidak mengenal awal dan akhir. Lalu cinta Allah disebut itu dalam karena Allah yang berasal dari surga yang maha tinggi telah menghambakan dirinya dan lahir di sebuah kandang hina. Dia mati di kayu salib dan dikuburkan di dalam perut bumi. Itulah kedalaman cinta Allah. Saudaraku terkasih, Allah telah mencintai kita dengan cinta yang tak terbatas. Ia memberikan dengan cuma-cuma untuk kita. Bukankah kita selayaknya berusaha untuk mencintai Allah? Kalau Allah telah mencari kita karena cintanya yang tak terbatas, tidak sepantasnya kita berlari menjauh dari cinta Allah. Kita mestinya berhenti melakukan hal-hal yang menjauhkan cinta kita dari Allah. Allah juga berhak untuk mendapatkan cinta kita.
Hari ini kita perlu bertanya, apakah kasih Allah itu juga menjadi bagian dari kasih kita? Apakah kasih Allah itu sudah menjadi pola perilaku kita dalam bertindak, dalam bertutur kata? Kita harus jujur, sebab kita penuh perhitungan dalam menghidupi kasih Allah pada sesama. Kita masih mempersempit kasih hanya pada mereka yang menguntungkan kita, pada mereka yang membantu kita, pada mereka yang menolong kita, pada mereka yang berbuat baik untuk kita. Ingat, bukan itu yang dibutuhkan Allah. Bukan itu yang dikehendaki Allah. Allah menghendaki kita menghidupi kasih-Nya tanpa batas, di mana saja dan kepada siapa saja, termasuk mereka yang membenci kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.